Pernah nggak sih kalian lagi di jalan terus lihat sebuah mobil dan mikir, ini mobil apa ya? Apalagi kalau logonya ditutup, wah bisa-bisa ketukar. Rasanya kayak lihat orang kembar identik kan? Nah inilah misteri utama yang akan kita bongkar hari ini. Kenapa dua merek raksasa kayak Toyota dan Daihatsu ngejual mobil yang kelihatannya sama persis? Oke, sekarang kita tes mata kalian ya. Coba perhatikan baik-baik gambar yang bakal muncul. Soalnya, sekilas, ini mungkin kayak salah satu permainan cari perbedaan yang paling susah yang pernah kalian lihat. Udah siap? Nah, ini dia nih pasangan paling legendaris, Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Dari generasi ke generasi, mereka ini selalu jadi kembaran. Yang terbaru ini memang ada sedikit beda di bagian depan, tapi sisanya mirip banget. Dan ini tuh bukan cuma sekali kejadian aja. Lihat aja Toyota Rush sama Daihatsu Terios. Polanya sama, cuma beda segmen mobil. Udah jelas banget ini adalah strategi yang disengaja. Bahkan sampai ke model-model yang lebih baru kayak Rise dan Rocky, tradisi ini jalan terus. Jadi ini bukan sekedar kebetulan dari masa lalu, tapi emang praktik bisnis yang masih kuat sampai sekarang. Pertanyaannya, kok bisa? Kenapa? Oke, mari kita gali lebih dalam. Biar kita ngerti kenapanya, kita harus mundur sedikit ke belakang dan mengurai hubungan antara dua raksasa otomotif dari Jepang ini. Jawaban paling simpel dan paling utamanya adalah ini. Daihatsu itu bagian dari perusahaan Toyota. Sesederhana itu. Tapi tentu aja ceritanya nggak berhenti di situ. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Emangnya dari dulu Daihatsu itu punya Toyota? Tentu saja enggak. Yuk kita lihat gimana ceritanya kemitraan ini bisa terbentuk. Perjalanannya ini panjang banget loh, lebih dari seabad. Jadi di tahun 1967, persaingan di pasar Jepang itu ketat banget. Sampai akhirnya Daihatsu dan Toyota bikin aliansi. Tapi momen kuncinya itu di tahun 1998, pas Toyota jadi pemegang saham mayoritas. Nah, dari situlah, tepatnya di tahun 2003, lahir deh pasangan ikonik Avanza dan Xenia yang memulai tren mobil kembar modern ini. Jadi, ini poin pentingnya. Meskipun kelihatannya sama, mereka itu nggak pernah benar-benar identik, apalagi zaman dulu. Yuk kita bedah satu persatu, perbedaan-perbedaan kecil tapi penting yang misahin si kembar ini. Nah, slide ini nunjukin evolusinya dengan jelas banget. Dulu, zaman Avanza Xenia generasi pertama, perbedaannya tuh signifikan. Avanza punya material yang lebih bagus, mesinnya lebih bertenaga. Kalau sekarang di era Rise dan Rocky, perbedaannya itu lebih tipis, lebih ke soal fitur dan varian trim, bukan lagi soal kualitas inti atau performa mesin. Biar kalian kebayang betapa bedanya kualitas mereka zaman dulu, ada nih deskripsi yang gamblang banget dari sumber kita. Katanya, bodi Xenia generasi awal itu tipisnya kayak kaleng kerupuk. Ini nunjukin kalau perbedaan material waktu itu bener-bener jauh banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau sekarang kualitas material dan mesinnya udah mirip-mirip, kenapa harga mobil Daihatsu hampir selalu lebih murah daripada kembaran Toyotanya? Jawabannya ada di detail-detail kecil yang super cerdas. Apa artinya ini? 5 cm? Mungkin kedengarannya sepele ya. Tapi percaya deh, angka ini adalah salah satu kunci terbesar buat kita ngerti perbedaan harga di antara keduanya. Jadi gimana caranya 5 cm ini bisa mengubah segalanya? Gini, simpel banget. Dengan bikin mobil sedikit lebih pendek, pabrik itu bisa hemat biaya produksi gede-gedean. Coba bayangin, plat bodinya butuh lebih sedikit, kabelnya jadi lebih pendek, cat yang dipakai juga lebih irit, bahkan waktu kerja mesinnya berkurang. Detail kecil ini kalau dikalikan ribuan unit mobil, jadi penghematan raksasa. Inilah yang bikin Daihatsu bisa nawarin harga yang lebih rendah. Selain itu, dari dulu ada juga perbedaan performa. Mesinnya Avanza itu selalu di-setel biar sedikit lebih bertenaga dibanding Xenia. Walaupun ini udah nggak berlaku lagi buat model kayak Rise dan Rocky. Tapi ini adalah bagian penting dari strategi mereka selama bertahun-tahun. Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Gimana semua detail kecil ini jadi bagian dari sebuah strategi bisnis yang rapi banget dan gimana dampaknya ke pasar otomotif secara keseluruhan. Apa yang kita saksikan ini di dunia bisnis ada namanya segmentasi pasar. Intinya, ini adalah cara cerdas buat pakai satu cetakan dasar untuk menciptakan dua produk yang sedikit beda yang tujuannya untuk mengincar dua kelompok pembeli yang berbeda. Nah, disinilah letak kejeniusannya.
Daripada Toyota dan Daihatsu perang untuk merebut pembeli yang sama, mereka malah kerjasama untuk menguasai segmen pasar yang lebih besar. Satu merek buat pembeli yang pengen fitur dan gengsi lebih, dan satu lagi buat mereka yang prioritas utamanya adalah harga yang lebih terjangkau. Seperti yang dijelaskan dari sumber materi kita, strategi ini punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini bagus buat kita sebagai konsumen, karena jadi punya lebih banyak pilihan di berbagai level harga. Tapi di sisi lain, ini juga mengurangi persaingan sengit antara merek-merek yang sebenarnya ada di bawah satu payung perusahaan. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Apakah ini sebuah kemenangan buat kita para konsumen karena jadi punya banyak pilihan? Atau jangan-jangan ini cuma cara cerdas buat mendominasi pasar dengan menciptakan ilusi persaingan? Jawabannya mungkin ada di tengah-tengah. Ini pertanyaan menarik buat dipikirkan pas kalian lihat lagi si kembar ini di jalan nanti.